Saya Robun, baik lagi di Korea Mandiri. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 16 ya. Di melanjutkan pembahasan yang kemarin, masuk bab 16, judulnya adalah Jip Kuhagi. Jip Kuhagi. Jip itu apa artinya ya Robun? Jip adalah Rumah. rumah, Rumah. betul ya. Jadi Jip di sini diartikan rumah. Rumah. Oke, sebentar. Nah, di sini ya, rumah. Kemudian Guhagi. Guhagi itu di sini diartikan Mencari. adalah Mencari. mencari, betul. Jadi sedang mencari rumah kayak gitu ya. Pintar nih. Dia mau beli rumah nih ceritanya. Kemudian di bawah ada, nah ini dengan apa, agent property ya. Ada kalimat tanya, bangi jomjong neo, begitu ya. Bang itu apa? Bang adalah Kamar. Ruangan. ya, Kamar. Ruangan. kamar atau ruangan ya, boleh sama aja. Jadi dia mengatakan kayak ruangannya. Com itu apa? Sedikit. 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 Jok neo, apa itu jok neo? Kecil. Kecil ya. Iya, kecil ya, seperti itu. Jadi dia untuk menegaskan kepada lawan bicara kekagetan kecil ya, menunjukkan gitu. Kamarnya sedikit kecil ya. Kemudian si agent property menjawab, katanya, "Bangen jok ciman. Juyung ago ke kecil." Bangen berarti gimana? Kamarnya jok tak ke Bersih. kecil. Ini di sini Kecil. menunjukkan Ya. bangen jok jiman. Nah, gitu ya. Tenang. Kamarnya itu kecil. Jiman, apa itu jiman? Tenang. Tetapi. Tetapi betul. Juyung hago ke kecil. Juyung hago itu apa? Juyung hada artinya adalah Bersih. tenang. Oh, Hago tenang. dan keket sada bersih, Bersih. seperti itu. Jadi juyung hada itu maknanya adalah sepi, atau di sini kita artikan tenang, gitu ya. Suasananya itu tenang, tidak bising. Juyung ngata atau juyung hago. Hagonya dan atau dengan nanti ya. Oh, gimana? Kemudian dilanjutkan di bawah ada munbob, tata bahasa yang pertama, yakni tentang gosip. Apa itu gosip? Akhiran gosip diartikan dalam bahasa Indonesia adalah Ingin. iya, ingin. Kemudian nanti lanjutannya ada jiman. Jiman itu maknanya adalah tetapi. Begitu ya. Jadi nanti dibahas lebih lanjut di bagian munbob. Kemudian kosakatanya tentang apa? Chugo Yongte Guanyon Owi. Guanyon Owi. Owi itu kosakata Guanyon yang berkaitan dengan Hyongte. Hyongte itu apa artinya? Adalah Jugo. Jugo itu diartikan perumahan. Hyongte. Hyongte ini diartikan adalah tipe. Seperti itu ya. Jadi kosakata yang berkaitan dengan tipe-tipe perumahan. Seperti itu ya Rebun. Kemudian di bawahnya adalah Jugo Hwangyong Guanyon Owi. Kosakata yang berkaitan dengan Hwangyong. Apa itu Hwangyong? Hwangyong adalah lingkungan. Berarti ini ya. Lingkungan apa? Lingkungan kehidupan di perumahan tadi. Ya, jugornya itu maknanya sama perumahan. Seperti ini. Jadi lingkungan di perumahan. Begitu ya Rebun maknanya. Kemudian nanti ada lagi Munwawa Jonggo, budaya dan informasi tentang apa? Tentang Hangguke Jugo Hyongte. Ya, jadi budaya kehidupan rumah perumahannya Korea, seperti itu. Jadi nanti dijelasin detailnya. Hyongte tadi ya, Hyongte itu maknanya adalah tipe, sorry ya, salah. Tipe, kemudian perumahan, tipe perumahannya Korea seperti itu. Hyongte maknanya tipe ya. Oke, kemudian dilanjutkan yang bawah. Untuk tujuan pembelajarannya apa di bab 16 ini? Ku hago inen cipe dehe mutko deda palsu ita. Real suita diartikan bisa, deda pada menjawab, go dan muta bertanya. Jadi bisa menjawab dan bertanya. Dehe artinya apa dehe? Tentang Tentang. ya, tentang apa? Tentang cipe inen ya, rumah yang sedang di guhada. Guhada itu dicari atau yang sedang ditanyain ya gitu ya. Jadi bisa bertanya dan menjawab tentang rumah yang sedang dicari. Ini diartikan yang.
Kemudian gois sedang. Rumah yang sedang apa? Sedang dicari. Guhada. Nah, seperti ini Robun. Kemudian yang kedua adalah Juge Jugo Hwangyong dehe maksud kita bisa berbicara tentang Hwangyong kehidupan ya, atau kehidupan di lingkungan perumahan seperti itu. Kan Hwangyong itu maknanya adalah lingkungan tadi. Lingkungan juga adalah perumahan. Oke, seperti ini. Jadi dia bisa mengatakan tentang lingkungan di perumahan, maksudnya bisa menjelaskan lah seperti itu. Sudah ditulis ya Robun? Oke, kita coba lanjutkan ya Robun. Di bagian bawah ada kosakata yang pertama, wiil, yakni tentang jugo hyongtae gwanyon, kosakata yang berkaitan dengan tipe ya. Ini diartikan tipe daripada jugo itu maknanya perumahan. Oke. Yang pertama adalah apate. Apa itu apate? Adalah Apartemen. Apartemen. Ya, apartemen. Betul. Kemudian ada lagi villa. Villa itu apa villa? Adalah villa atau seperti ini, atau rumah susun. Ini kan bentukannya dia tersusun ya. Ini 1, 2, 3 tuh kayak gitu. Namanya rumah susun atau penyebutannya villa. Kemudian ada lagi jutek. Jutek itu apa? Rumah. Jutek adalah perumahan yang single. Nah, single itu maksudnya gimana? Yang dimiliki oleh pribadi ya, Ruben, seperti itu. Ini kan perumahan. Kayak di kita lah di Indonesia kan ada tuh perumahan. Kalau Korea namanya jutek ya. Kemudian ada lagi opaisetel. Atau apa itu opaisetel? Adalah hotel, office. Maksudnya gimana? Maksudnya kan teman-teman misalnya kerja di kantor, perkantoran tuh. Nah, di kantor itu biasanya nyediain kayak tempat tinggalnya khusus gitu loh. Nah, namanya itu office style kayak gitu. Ini bentukannya seperti ini. Office style. Itu ya, jadi hotel office. Jadi buat teman-teman yang kerjanya di hotel, di office, di kantor gitu ya, perkantoran. Kan biasanya di gedung-gedung tinggi tuh. Itu kadang mereka udah nyediain tempat tinggal khusus buat karyawan-karyawannya kayak gitu. Namanya office style namanya. Kemudian ada lagi gisuksa. Apa gisuksa? Asrama. Betul. Kemudian lanjutannya ada lagi one room. Apa itu one room? Satu kamar. Satu kamar, betul. Jadi kayak tempat tinggal tapi dia kayak dapur, terus ada lagi tempat kamar mandi, itu jadi satu kamar ya, sama lah kayak kos-kosan ya, kayak kos-kosan kalau di Indonesia sih Robun. Cuma nanti ada lagi tipenya satunya. Kalau ini kan namanya one room, satu kamar. Kalau yang ini namanya goshiwon. Goshiwon itu apa? Goshiwon adalah kosan yang kecil. Maksudnya kos-kosan yang hanya untuk tidur saja ya Robun. Jadi kamar mandi kemudian dapur itunya terpisah nanti, tidak menyatu. Kalau ini masih nyatu ya dengan satu ruangan itu, yang one room. Kalau yang goshiwon itu misah. Maksudnya gimana ya? Kamar tidur ya hanya kamar tidur saja dapatnya. Untuk yang bagian kamar mandi, kemudian tempat masak, kayak itu, tempat cuci itu terpisah lokasinya seperti itu. Jadi tidak nyambung dengan satu kamar ya. Kalau yang one room satu kamar nyambung. Begitu ya. Bedanya itu sih. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau yang goshiwon, jadi dia kosan kecil, hanya untuk tidur saja. Oke. Kemudian Jip guhagi itu artinya adalah mencari. Mencari apa? Jip adalah rumah. Jadi mencari rumah. Urutannya apa saja? Yang pertama adalah teman-teman budong sane gada. Berarti gada itu artinya pergi ya. Pergi. Budong sane berarti ke agen properti. Seperti ini. Jadi budong san itu maknanya adalah agen properti, Robun. Jadi Anda pergi ke agen properti. Kemudian setelah teman-teman nyampe di agen properti, maka Anda akan mendapatkan yang namanya Cibel ala Boda. Apa itu? Yakni
mengetahui detail daripada rumah ya. Seperti ini. Jadi akan diberitahu ya, diberitahu mengenai detail rumah yang ditawarkan. Seperti itu ya. Kemudian setelah Anda mengetahui Jibel ala boda, melihat dan mengetahui lebih dalam tentang rumahnya, lanjut Jibel boda. Apa itu Jibel boda? Berarti boda itu melihat ya. Melihat. Iya, berarti melihat keadaan daripada rumahnya. Jadi kondisinya gimana? Apakah enak apa enggak? Apakah aksesnya bagus? Ya, itu nanti dilihat-lihat di situ. Oke. Kalau misalkan sudah cocok dengan rumahnya ya, nanti teman-teman lanjut yang namanya adalah Geyakada. Apa itu Geyakada? Membuat kontrak atau perjanjian ya. Membuat kontrak ya robot. Seperti itu. Kemudian lanjutannya adalah Geyakem neda. Geyakem neda. Neda itu maknanya adalah membayar. Oke, jadi neda itu maknanya adalah membayar. Membayar apa berarti? Membayar geyakem, biaya Uang kontrak. Iya, uang kontrak. Betul ya. Jadi membayar uang tuh. Oke, kita coba lanjutkan ya. Tadi sampai mana? Sampai ini ya, membayar daripada uang kontraknya seperti itu. Kemudian lanjutannya setelah tadi membayar uang kontraknya, maka Anda akan melakukan yang namanya isyahada atau diartikan adalah pindahan seperti ini. Kalau orang Jawa ngomongnya apa pindahan itu? Boyongan ya. Jadi pindah rumah tuh namanya boyongan ya rebut. Seperti itu. Kemudian lanjutannya ya ada lagi butak. Butak itu apa maknanya adalah? Butak adalah permintaan atau bisa juga diartikan minta apa sih biasanya permintaan tolong biasanya Robert. Bantuan. Iya betul, permintaan tolong atau bantuan seperti itu. Kemudian wolse, apa itu wolse? Adalah sewa bulanan ya. Jadi wolse itu kan wol itu maknanya bulan. Kalau wolse berarti diartikan sewa bulanan. Kemudian ada lagi bojenggem. Apa itu bojenggem? Jaminan. Ya. Uang jaminan. Bojenggem maknanya adalah uang jaminan seperti itu. Kemudian ada lagi guhada. Guhada apa tadi artinya? Adalah mencari ya. Mencari apa? Ya tadi mencari rumah. Kemudian kenada. Kenada itu apa? Selesai. Kemudian pion hada. Apa itu? Nyaman. Betul ya. Kurang lebih seperti ini untuk kosakatanya. Silakan sambil ditulis ya Robert. Supaya tidak lupa. Kemudian di bawah ini ada contoh gambar ya. Silakan nanti coba diisi mengikuti gambar yang ada di atas ya Robun. Odieso sarayo. Nah, sarayo berarti Anda salda tinggal ya. Anda tinggal odieso berarti diartikan di mana. Seperti ini ya. Anda tinggal di mana? Seperti itu. Terus nah, Anda perhatikan gambarnya sebelah kiri gambar apa ini? Ini adalah gambar Jutek. Iya, jutak. Jutak apa jutek ya? Jutek ya? Iya benar. Jawabannya adalah jutek ya Robert. Jutek itu tulisannya gimana coba pakainya? Aduh, saya agak lupa. Oh, jutek pakai ae ya. Berarti jutek seperti ini. Jutek eso sarayo. Saya tinggal di rumah atau di perumahan. Rumah single ya Robert. Ini kan ya untuk single, perorangan lah bahasanya seperti itu. Oke? Kemudian poin nomor 2, 3 dan 4 silakan nanti teman-teman dijawab. Gampang loh, nggak sulit ya. Kemudian lanjutannya ada grammar atau tata bahasa. Tata bahasa yang pertama itu tentang apa? Yaitu bunyinya adalah goshipta.
Akhiran gosipta kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya apa? Ingin. Ingin, betul ya. Ada gosip, ada gois. Ingin. Kemarin gois ya. Gois itu apa gois? Gois Dan adalah goita Sedang. adalah Sedang. sedang. Kalau gosip artinya adalah ingin. Seperti itu ya Rebun. Jadi ada perbedaan gois, gosip, algeo. Nah, itu kan semuanya keluar ya yang kita pelajari di kelas pemula itu. Kemudian ada contohnya ya, wondermeso salgo shipoyo. Gosip itu artinya apa tadi? Adalah ingin. Salda apa salda? Tinggal. Tinggal. Wondermeso berarti di Di one room. iya. One room seperti itu. Jadi dia tuh pengen tinggal di one room di rumah yang ada satu ruangan saja seperti itu. Kemudian cumare cipeso suigo shipoyo. Berarti apa? Swida. Swida itu istirahat. Kalau suigo shipoyo berarti Ingin istirahat. ingin istirahat. Cumare cipeso berarti di rumah pada Pada Jumat akhir pekan. Iya betul. Seperti itu ya. Jadi saya ingin beristirahat di rumah pada akhir pekan. Terakhir, pochonggemi san chipe ku hago shipoyo. Berarti gimana? Saya gosip apa gosip? Ingin. Ingin. Guhada apa itu? Mencari. Mencari. Ya, ingin mencari. Kemudian mencari apa? Chip. Rumah-rumah. Rumah. Kemudian ada kata-kata san. Pakai sangsiot. Berarti artinya apa? San itu Murah. yang murah. Ada nien di akhir, masih ingat nggak kemarin yang nien di akhir? Yang murah, bojenggemi. Bojenggemi itu apa? Uang jaminannya, seperti itu. Jadi dia pengen nyari rumah yang murah uang jaminannya. Seperti itu ya Rebun. Oke, silakan sambil ditulis ya. Kemudian ada tips di sini, yakni untuk akhiran gosipta dan hada ya. Digunakan ketika kata kerja untuk menyampaikan harapan atau keinginan suatu sebagai orang ketiga. Jadi ya intinya kalau menemukan gosip itu maka bisa diartikan ingin artinya. Kalau sebelumnya kan yang gois itu bisa pakai bentuk honorific ya. Kalau di sini enggak sih. Jadi dia tetap pakainya yang gosip ya Rebut. Oke, ini ya. Anenen, ane kan berarti istri ya, istri saya. Kuyang neso, salgo sipo oheo. Nah, ini kan ada akhiran oheo perubahannya seperti itu. Artinya sama ya, gosipo oheo artinya adalah ingin tinggal di kampung halaman. Jadi istri saya ingin tinggal di kampung halaman. Seperti itu ya, Robun. Kemudian ada contoh ya. Ini contohnya. Salda, salda itu artinya apa? Tinggal. Ilhada, kerja. Kuhada, mencari. Kemudian isahada, apa itu isahada? Pindah ya atau boyongan tadi. Seperti itu. Kemudian di sini ada contoh kalimat terus nanti teman-teman diminta untuk menyempurnakan seperti itu ya. Juyonghan jutekeso di perumahan yang Juyonghan itu apa artinya? Adalah tenang ya, atau sepi. Ini diartikan tenang deh. Biar enak ya. Jadi di perumahan yang sepi. Kira-kira apa? Kalimatnya adalah Salguk Sipoyo. iya, kalimatnya adalah dari kata salda berubah menjadi ingin tinggal. Salda itu kan tinggal. Tapi di sini kita rubah menjadi ingin tinggal menjadi salgo Sipoyo. Nah, seperti ini ya. Tinggal nanti teman-teman gabungin aja. Ini kan salda jawabannya salda dirubah menjadi ingin tinggal. Yani salgo sipoyo. Cuyungan jutekeso salgo sipoyo. Saya ingin tinggal di perumahan yang tenang. Seperti itu penjelasannya. Bisa ya, Robun? Bisa ya? Bisa. Oke, kalau bisa kita lanjutkan ya. Nomor 2, 3, dan 4 silakan untuk latihan Anda.
Kemudian poin nomor 2 ya. Sini kalimatnya gimana? Adalah Jeep dan Swida. Berarti gimana? Dia dirubah menjadi Jonen, Jipeso, Swigo, Shipoyo. Oke. Jonen, Jipeso, Swigo, Shipoyo. Artinya apa? Saya ingin istirahat Jibeso di rumah. Itu kan ada Jeep ya, keterangan tempat, kemudian Swida untuk kata kerjanya. Yang nomor 1 saya beri contoh ya Rebun. Kalimatnya adalah Budongsan. Budongsan itu agen properti tadi ya. Cibel ala boda. Jadi ingin mengetahui tentang rumahnya seperti itu. Maka kalimatnya gimana? Berubah menjadi Jono. terus Budo Sangiso. terus Jipel. Araboku Sipoyo. panjangan ya. Nah, seperti ini jawabannya Robert. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Jadi Jonan Butung Saneso Cibel ala Bowo Sipoyo. Saya ingin mengetahui rumah di agen properti ya. Budongsan artinya adalah agen properti. Kurang lebih begitu ya Rebun untuk penjelasannya ya. Di nomor 2, 3 dan 4 silahkan coba untuk latihan Anda, tinggal digabungkan saja. Oke? Tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini ada Dewa Il atau percakapan pertama. Saya akan coba putarkan ya Rebun, mohon ditunggu. 다라 씨, 부탁이 있어요. 이번 주말에 나하고 같이 부동산에 가주세요. 알겠어요. 그런데 부동산은 왜 가요? 다음 달에 원룸 계약이 끝나요. 월세가 비싸서 이사하고 싶어요. 그러면 우리 집 근처 부동산에 가요. 우리 집 근처가 월세가 싸요. Oke, seperti itu ya Rebun untuk percakapannya ya. Kita coba bahas. Ini ada Mbak Jaya dan Mas Dara. Ini nggak kebalik namanya apa ya? Ini Mbak Jaya itu bilang katanya, Tarashi Mas Dara, Butaki isoyo, saya ada butak. Apa butak ada tadi? Permintaan. Betul, ada permintaan atau ada hal yang ingin minta bantuan ya, seperti itu juga boleh. Saya ada permintaan. Permintaannya apa? Ibon jumare. Berarti E-nya diartikan pada. Ya, ada E nih. E itu diartikan pada. Ibon jumal. Jumal itu apa? Akhir pekan. Pekan. Ibon kali ini, begitu ya. Jadi pada akhir pekan kali ini atau akhir pekan ini seperti itu. Oke, begini ya. Pada pekan ini, pekan kali ini, nahago gachi budang sane gajuseo. Juseo itu diartikan apa? Berarti Tolong. tolong. Ada Pergi budong sane berarti ke agen properti. agen properti. Kemudian gachi. Bersama. Gachi itu artinya bersama. Kemudian ada lagi hago. Berarti diartikan Dengan. betul ya. Ini kita artikan dengan ya Robun. Dengan siapa? Nak. Saya. Iya betul. Jadi dia mengatakan katanya, Mas Dara, saya ada permintaan atau saya ada minta tolong seperti itu. Pada akhir pekan ini ya,
tolong pergi ke agen properti bersama dengan saya, itu kata Mbak Jaya ya. Terus Mas Dara merespon, alge soyo, saya mengerti katanya. Gerunde itu diartikan ngomong-ngomong ya, atau tetapi boleh. Sini kita artikan ngomong-ngomong untuk membuka pembicaraan bu. Ngomong-ngomong, 부동산은 왜 가요? 왜 apa we? Kenapa? Ya. Kenapa Anda gayo? Pergi ke Budongsan agen properti tadi. Kenapa Anda pergi ke agen properti? Terus dijelaskan sama Mbak Jaya katanya, dalam dare wondrum giyaki kenayo. Berarti dari sini ya, giyak kontrak. Kontrak apa? Wondrum. Ya, kontrak wondrum saya akan kenayo. Apa itu kenayo? Selesai Rebun. Ketnada itu maknanya adalah selesai atau habis, gitu ya. Jadi kontrak atau sewa kontraknya kan, kalau yang namanya tempat itu kayak kos-kosan itu kan pakainya kontrak ya Rebun. Kontraknya misalnya berapa bulan kayak gitu. Kalau di kita kan biasanya bulanan. Kalau di sana pakainya kontraknya berapa bulan, sebulan, 2 bulan, Pak, setahun kayak gitu. Kontrak one room saya akan selesai daem dare, berarti diartikan pada Bulan depan. bulan daem. Apa itu daem? Adalah Depan. depan, betul. Jadi pada bulan depan, daem dare. Nah, seperti ini ya Robun. Kemudian dia merespon katanya, 월세가 비싸서 이사하고 싶어요. Apa itu gosip? Ingin. Isahada. Pindah ya. Jadi saya ingin pindah. Alasannya apa? Sehingga ada aso oso, artinya adalah karena ya Bun. Ini ya, ini ada aso oso. Diartikan karena. Karena 월세가 bisa. 월세 itu apa? Sewa bulanan. Bulanannya bisa dah. Apa itu bisa dah? Mahal. Mahal, betul. Karena sewa bulanannya itu mahal, jadi saya ingin pindah katanya. Terus Mas Dara merespon katanya, 그러면 kalau begitu 우리 집 근처 부동산에 가요. Nanti gimana? Mari pergi ke agen properti gitu ya. Yang ada di dekat rumah saya itu ya. Jip genco tuh maknanya adalah dekat gitu. Yang berada di dekat rumah saya. Seperti itu untuk penjelasannya. Kemudian uri jip gencoga di dekat rumah saya. Wolsega sayo, sewa bulanannya murah. Sayo tuh artinya adalah murah ya Robot. Kalau bisada tadi artinya adalah mahal. Begitu ya. Silakan sambil ditulis dulu. Oke, kalau sudah dilanjutkan ke bawah ya, ada di dapur bawah ya, coba jawablah. Kalimatnya adalah Jaya Sinan, Mbak Jaya, onje budung sanegal gue akan pergi ke agen properti itu kapan? Kapan ya Robun? Jawabannya adalah pada Ibon Jum. Ibon Jumale. iya, Ibon cuma regal go ye yo. Salah font. Salah font ya. Sen. Enggak bilang ya Robun. Ibon Jumare. Ibon Jumare. Terus Budong Sane Galgoyo.
Betul ya. Kurang lebih seperti ini untuk penjelasannya. Kemudian yang nomor 2, kira-kira jawabannya gimana nomor 2? Itu kalimat tanyanya, Jaya siren, Mas Jaya. Mbak Jaya ya. Kenapa Mbak Jaya isa hago sipoheo? Kenapa ingin pindah? Kenapa ya Robun? Karena wol 월세가 비싸요. 월세가 비싸요. bisayo. Bisayo tulisannya gimana tadi ya? Bisa. Oke, bisa. Seperti ini ya. Bisayo seperti ini. Jadi mengatakan katanya karena biaya sewa bulanannya itu mahal. Gitu ya. Ini ada tips lagi, hago, gachi, dan hamke. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah bersama gitu ya. Hago gachi bersama dengan hamke bersama. Oke, silakan ditulis ya Robun. Kemudian ada lagi pronouns pelafalannya adalah siot dan sang siot. Siot tuh penjelasannya gimana? Di awal dibaca, S, di akhir dibaca T. Lanjutannya yang ini dibaca, sang siot dibaca Siot. kalau S-nya ada 2 berarti sang siot ya. Penjelasannya gimana sang siot itu? Di awal dibaca S di akhir T. sama ya Robun. Oke, seperti ini. Ini saya rasa teman-teman masih ingat ya karena di kelas pemula kita pernah membahasnya. Terus lanjut ada kosakata yang kedua ya, ini tentang Jugo Hwangyong Guanyon Owi. Kosakata yang berkaitan dengan lingkungan tinggal. Jugo Hwangyong ya, lingkungan perumahan atau lingkungan tinggal. Jadi lingkungan tempat tinggal seperti itu. Yang pertama ini ya, ada di kosakata tentang jeep dulu. Jeep itu artinya apa tadi? Jeep Rumah. betul ya. Untuk yang di kosakata di rumah ada apa saja? Pertama adalah nolta ini ya. Nolta itu apa artinya? Adalah Luas. luas. Bandemal atau lawan katanya luas adalah Sempit. cokta, berarti sempit. Begini ya, ini lawan kata ya. Berarti kan ada tuh pertanyaan tentang lawan kata. Seperti itu. Kemudian ada lagi keket ada artinya apa? Adalah Bersih. bersih. Kalau ada bersih berarti ada Kotor. kotor, adalah rob dorupta seperti ini. Maknanya adalah kotor. Kemudian ada lagi bang ya. Bang itu maknanya adalah kamar ya Robun. Jadi kosakata yang berhubungan dengan kamar apa saja? Yang pertama adalah cuyungada. Cuyungada itu apa maknanya? Adalah Tenang. Sepi. atau sepi ya. Seperti ini. Kemudian ada lagi shikeropta. Apa itu shikeropta? Berisik, betul ya. Jadi kalau ada tenang pasti nanti ada juga yang berisik. Kurang lebih begitu untuk kosakatanya. Silakan sambil ditulis. Sudah ya Robun? Sudah. Oke, kita lanjutkan. Di bawah ada lagi kosakata yang berkaitan dengan gyotong. Gyotong itu maknanya adalah transportasi gitu ya. Transportasi. Kemudian untuk transportasinya ada apa saja di sini? Yang pertama adalah pionrihada. Apa itu? Nyaman ya. Kalau pionrihada berarti transportasinya itu nyaman ya Robun. Kemudian di sini ada juga transportasinya itu bulpion. Bulpion itu apa berarti? Tidak nyaman ya. Jadi seperti ini, tidak nyaman. Kalau ini nyaman, ini nyaman, ini tidak nyaman. Kalau disilang tidak nyaman ya. Kemudian Jonmang, apa itu Jonmang? Jonmang adalah pemandangan. Oke, silakan ditulis.
Jonmang artinya adalah pemandangan. Pemandangannya gimana? Pemandangannya yang pertama adalah coda. Coda berarti diartikan Bagus. bagus. Kemudian ada lagi napeda berarti Buruk. pemandangannya buruk atau jelek ya. Kemudian ada lagi pione sisol. Pione sisol apa itu? Artinya adalah sisol itu maknanya adalah Fasilitas. fasilitas ya Robun. Sisol itu artinya fasilitas. Jadi kelengkapan fasilitasnya apa saja? Yang pertama adalah manda. Berarti banyak ya. Terus ada lagi bujok kada. Bujok kada apa berarti? Sedikit. Gini ya, bujok kada di sini diartikan sedikit ya Robun. Fasilitas di sini tuh maksudnya gimana sih? Kalau hubungannya dengan nyari rumah, berarti fasilitasnya itu kayak fasilitas umum, kayak misalkan rumah sakit, apotek, mall, kayak gitu lah. Nah, kalau yang ini kan banyak nih, ada teater, ada mate, ada bank gitu, dekat gitu loh. Maksudnya perumahannya itu dekat dengan fasilitas umum seperti ini. Kalau yang ini fasilitas umumnya jauh atau sedikit seperti itu. Oke. Jadi di sini kategori fasilitasnya adalah fasilitas umum, kayak layanan-layanan kayak gitu ya. Gitu sih Robun. Kemudian ada contoh soal, silakan nanti dibantu jawab ya. Saya akan bantukan nomor 1 dulu, Cipi Gakawoyo, berarti ada akhiran tanda tanya diartikan apakah gitu ya. Jipi, rumah. Rumahnya itu Gakawoyo dari kata Gakapta, artinya apa? Dekat ya, Gakawoyo dari kata Gakapta artinya adalah dekat. Apakah rumahnya dekat? Dilihat di gambar jauh atau dekat ya Robun? Jauh. Jauh. Maka jumlah ben anio. Terus Molta Moroyo. berarti Moroyo. Moroyo. Aduh, sorry. Nah, seperti ini Moroyo artinya jauh. Seperti itu ya. Tinggal dirubah aja akhirnya jadi bentuk informal karena kalimatnya informal. 2, 3, dan 4 silakan nanti dikerjakan ya Robun. Kita lanjutkan di bagian Moonbob. Moonbobnya di sini adalah tentang akhiran kata apa namanya? Yang menunjukkan sesudahnya itu bertolak belakang. Jiman. Jiman itu diartikan tetapi ya. Akan seperti ini. Jiman diartikan akan tetapi, Robun. Silakan sambil ditulis. Jadi menunjukkan bertolak belakang gitu ya. Contoh kalimatnya ya, uri jipen, ini kan subjek ya. Berarti rumah kita. Wolsega bisa jiman. Biaya bulanannya itu bisa mahal. Oke, uri jipen berarti rumah kita biaya bulanannya wolsega sewa bulanan. Sewa bulanannya bisa jiman. Bisa ada itu apa? Artinya adalah Mahal. iya, mahal. Jiman. Apa itu tadi? Akan tetapi Atau akan tetapi boleh. Jonmangi coayo. Jonmangi itu apa tadi? Adalah pemandangannya bagus. Jadi dia mengatakannya rumah kita sewa bulanannya itu mahal, tetapi pemandangannya bagus. Jadi untuk menerjemahkannya mulai dari sini dulu. Setelah jiman ya, sini dulu depannya jiman dulu nih. Bisa ada bolse. Nah, cari subjeknya mana? Subjeknya ini. Terus ke sini baru nanti jiman, tetapi baru ke belakang. Kayak gitu ya. Terus ada lagi gisuksa에서 변의점은 가깝지만 변의점 itu kan toko ya. Toko dari asrama itu dekat, tetapi 시장은 멀어요. Tetapi kalau pasar itu jauh katanya. Gitu ya Rebun. Kemudian terakhir 일요일 리지만 hari Minggu katanya. Tetapi julgan 해야 돼요. Apa itu? julgan 해야 돼요.
berarti dari Harus belakang berangkat kerja. betul. Ada ya dua diartikan harus ya. Julgen tuh maknanya berangkat kerja. Nah, seperti ini. Harus berangkat kerja. Seperti itu ya Robun untuk penjelasannya ya. Jadi jiman diartikan tetapi atau akan tetapi juga boleh, sama saja. Oke, kita lanjutkan di bawah ada ita. Ita itu artinya apa? Ada. Bisa dah. Mahal. Juyung hada, apa itu juyung hada? Tenang. Sepi. Atau sepi boleh. Kemudian ada lagi bulpion. Tidak nyaman. Betul ya. Oke, untuk nomor 1 kalimatnya saya akan coba bantu jawab. Uri jipen ya. Uri jipen berarti rumah kita. Gyotongi. Gyotong itu apa? Transportasi. Transportasinya titik. John mangi cuayo. Nah, sih kan tadi ada nggak yang kalimatnya nyaman atau tidak nyaman? Adalah ada ini ya, bulpion hada. Berarti gimana jawabannya? Menjadi bulpion Bulpion hajiman. hajiman, betul. Bulpion hajiman ya. John mangi cowayo. Dia mengatakan katanya transportasi di rumah kita itu tidak nyaman. Ciman akan tetapi John mangi cowayo. Apa itu? Pemandangannya bagus. Begitu ya. Poin nomor 2, 3 dan 4 silakan nanti teman-teman lanjut diisi. Oke. Terus lanjutannya di poin nomor 2 ya. Almajin gosel yongol hago munjangal seseo. Dia bilang katanya hubungkan lalu ditulis. Jawaban yang benar itu gimana? Contoh kalimat 1. Onjenen bapaso. Kapan oje itu kemarin ya. Kemarin itu saya sibuk katanya. Jadi titik. Jawabannya yang mana? Kira-kira? Julgen hea dweo, onelen hangga heo. Jawabannya mana? Adalah yang ya ini nanti ditarik garis dulu ya. Dari sini jawabannya adalah yang oneren hangga heo. Seperti itu ya. Nah begini, terus nanti gimana kalimatnya menjadi? Teman-teman rubah dulu kalimatnya di sini ya. Ojenen bapaso hajiman bapuda ya. Bapejiman gitu ya Yorobun. Oje salah. Ojenen bapejiman oneren aduh ini salah hangga heo. Hangga heo itu maknanya adalah senggang ya. Seperti itu. Jadi mengatakan katanya kemarin saya tuh sibuk tetapi hari ini sudah senggang. Begitu maknanya ya Robun kalau digabung ya. Ya sudah ditarik garis, terus nanti tinggal dirubah kalimatnya. Begitu ya Robun. Lanjut ya di Dewa I percakapan kedua saya coba putarkan. 어서 오세요. 어떻게 오셨어요? 원룸을 알아보고 싶어서 왔어요. 지하철역 근처에 조용한 원룸이 하나 있어요. 월세가 얼마예요? 50만 원이에요. 조금 비싸지만 깨끗해요. 그리고 근처에 편의시설이 많아서 좋아요. Oke, seperti itu ya Robun untuk obrolannya antara si karyawan dan Mas Kalo ya. Si karyawan menyambut dengan mengatakan oso oseo. Artinya apa? Selamat datang. Datang. Aduh, sorry. Seperti ini, selamat datang.
Kemudian setelah itu dia melanjutkan katanya, otoke osesoyo, ada yang bisa saya bantu, ada keperluan apa? Seperti ini ya, otoke osesoyo, ada keperluan apa Anda datang kemari? Kalau ada yang bisa saya bantu, itu juga boleh, sama aja ya Rubun. Terus Mas Kalo menjawab katanya, wonrumel alla bogo shiposo wasoyo. Saya datang kemari, wasoyo ya. Saya datang kemari, ada aso oso, diartikan apa? Karena ya, ini kan ada aso oso. Karena gosip Ingin. ingin. Ala bogo, apa itu ala bogo? Tahu Mengetahui. tentang one room. Nah, tentang one room seperti ini. Jadi dia datang kemari karena ingin tahu tentang one room. One room berapa? One room itu tadi yang satu ruangan gitu loh. Satu ruangan isinya kayak gini, ada dapur, ada tempat cuci apa? Cuci baju kayak gitu. Jadi udah lengkap sih di satu ruangan itu. Kemudian Cihat Cholyok Gencoe Cuyunghan Wonrumi Hana Isoyo. Dia mengatakan katanya ada apa? Hana. Hana itu berarti Satu. ada satu ya. Satu, dua, mungkin. One room gitu ya. Ada satu buah one room. Di mana posisinya? Di dekat stasiun kereta bawah tanah. Di Genco, di dekat ya berarti. Juyonghan apa artinya? Yang Yang tenang. tenang. Di dekat. Kemudian Jiachol. Stasiun. Panjang ya. Nah, seperti ini ya, Robin. Dia mengatakan katanya ada satu buah one room yang tenang atau yang sepi di dekat stasiun kereta bawah tanah. Kemudian Mas Kalo merespon katanya, "Wolsega olmayeyo." Wolse itu apa? Wolse adalah Uang jaminan. Bulanan. bulanan ya. Sewa bulanannya. Olma, apa itu olma? Berapa? Berapa? Seperti berapa harga atau berapa ya? Di sini kita artikan berapa saja. Berapa katanya sewa bulanannya? Terus direspon katanya, Oship Manwon yo adalah Oship Manwon. Berapa itu? 5.000 won. 5.000? 50.000 kayaknya. 50? 1.000. 500.000 Yorobun. 500.000 won. Kok bisa jadi 5.000 gimana ini? Ngeblank Sam. Nah, Ngantuk ini kan iki, ada oshipman. Man itu kan puluhan ribu, oship 50. Berarti 50 tambah dengan puluhan ribu jadinya 500. Gitu ya. 500.000 won. Kemudian jogem bisa jiman. Jogem artinya apa? Sedikit. Agak bisa dah. Oh. Mahal gitu ya. Agak mahal, jiman. Apa itu jiman? Tapi Tetapi kekeceo. Apa itu kekeceo? bersih. Bersih katanya. Agak mahal tetapi katanya bersih di sini. Kemudian lanjutan gerigo. Lalu Gencue pione shisori manaso cuayo. Karena ada aso-aso ya. Karena banyak. Banyak apa? Sisol. Fasilitas. Fasilitas. Karena banyak fasilitas yang nyaman. Aduh, meler terus. Pion yang nyaman. Sini, fasilitas yang nyaman di dekat sini, Kencoy. Seperti itu. Jadi, Coayo. Apa itu Coayo?
Bagus ya. Dia mengatakan katanya jadi bagus karena di banyak fasilitas yang nyaman di dekat sini. Artinya apa? Di daerah situ tuh rame ya, jadi banyak fasilitas umum. Kurang lebih begitu ya, Yorobun. Silakan ditulis dulu. Jika sudah ditulis, kita lanjutkan. Ada kalimat tanya. Yang pertama adalah kalau Shinen odie gasoyo, Mas kalau pergi kemana? Dia pergi kemana sih tadi? Yang dapat adalah 지하철, Bu Dong Aduh ini Budong Sae Gasoyo. Seperti ini ya. Jadi dia tuh pergi ke agen properti, Robun, hitungannya. Kemudian lanjutannya nomor 2. Cikun kalau siege oton buon rumah soge hejuo soyo. Cikun kan artinya adalah karyawan atau pegawai. Pegawai tadi ya, sogero juoso, maknanya apa? Telah mengenalkan gitu ya, atau mengenalkan atau menunjukkan one room oton yang bagaimana kepada Mas kalau ada eg itu artinya bagaimana ya, seperti itu. Dia ngasih yang bagaimana, yang mahal tapi bersih gitu ya. Maka jong dapat gimana? Jogem bisa jiman keket seperti ini ya, Robun. Oke, kurang lebih begini untuk jawabannya ya. Silakan ditulis. Jogem bisa jiman keket sih, agak mahal tetapi bersih katanya untuk kontrumnya. Sudah ditulis? Sudah ya, Robun? Udah. Oke, kalau sudah kita coba lanjutkan ke bawah ya. Ini ada kalimat ungkapan untuk ekspresi, yakni amugona jalmogoyo. Amugona diartikan dalam bahasa Indonesia apapun. Oke, jadi amugona itu artinya apapun ya, Robin. Apapun, kemudian jalmogoyo. Artinya apa? Bisa makan dengan baik. Jadi saya bisa makan apapun dengan baik, seperti itu kalau digabungkan ya, Robin. Oke, amugona jalmogoyo. Saya bisa makan apapun dengan baik. Nah, jadi bisa makan apa aja bisalah masuk seperti itu. Oke. Sudah ya? Sudah ditulis? Oke, kalau sudah kita lanjut di bagian munwawa jonggo ya, budaya dan informasi. Tunggu sebentar. Oke, kita masuk di bagian budaya dan informasi. Kalimatnya apa untuk judulnya? Hangguke Jugo Yongte. Yongte itu maknanya adalah tipe ya. Tipe daripada Jugo. Perumahannya Korea. Tipe perumahannya Korea. Begitu ya, Rebun, untuk judulnya. Saya coba kecilkan dulu untuk fontnya, mohon ditunggu. Nah, seperti ini. Oke, kita coba baca ya. Hanggukesonen berarti kita artikan di Korea. Ono dosire 가더라도 아파트를 쉽게 볼 수 있습니다. Maksudnya gimana? Kita artikan dari belakang ya, Rebun. Setelah tadi diartikan di depan, maka kita lanjut ke belakang. Real su ismnida berarti bisa apa? Bulsu melihat seperti itu. Jadi kita bisa melihat atau menemukan
Ini Yorobun. Bisa melihat sweepge. Apa itu sweepge? Dengan mudah ya. Sweepge itu artinya dengan mudah. Untuk G-nya itu diartikan dengan. Seperti itu. Dengan mudah apa itu? Apartemen gado-rado walaupun gada itu apa? Walaupun gada pergi. Walaupun pergi ke kota manapun, seperti itu. One doshi, ke kota manapun. Yang one-nya artinya manapun ya. Kalau yang doshi maknanya adalah kota. Seperti itu ya. Jadi di Korea Anda bisa melihat dengan mudah apartemen walaupun pergi ke kota mana saja. Seperti itu. Oke. Kemudian dilanjutkan Yorobun. Degyumo apate danjiga mango. Apa itu? Mango itu kan banyak ya. Banyak. Sini dulu. Banyak apa? Danjiga. Danji itu maknanya adalah kompleks ya. Banyak kompleks apartemen yang Degyumo tuh kalau kita artikan adalah skalanya besar. Nah seperti ini. Jadi banyak komplek-komplek apartemen yang skalanya besar. Go diartikan dan. Dan Goceng 아파트도 빠르게 늘고 있습니다. Gois kan diartikan sedang ya. Sedang meningkat ya. Nelda itu maknanya meningkat ya Rebun. Sedang meningkat dengan cepat. Parge. Meningkat dengan sangat cepat atau dengan pesat ya, itu juga boleh ya. Meningkat dengan pesat apartemen dalam bentuk goceng lantai. Jadi apartemen yang bertingkat atau berlantai-lantai seperti itu. Oke, begitu ya. Oke, kita lanjutkan ya Rebun. Kemudian dilanjutkan bawahnya adalah Guktogyo Bongbue Tongbue 2022년 주고 실태 주사에 따르면. Berarti dari sini ya, 따르면. 면 itu diartikan jika. Jika tara mengikuti atau ikut ya, sini. Jika mengikuti pada apa? Jusa. Jusa itu diartikan adalah survei, Yorobun. Jadi jusa di sini diartikan adalah survei. Tuh. Jika mengikuti pada survei hilte keadaan Oke, di bawah ya karena tidak muat. Survei keadaan. Jugo itu di situ adalah tinggal, ya. Keadaan tinggal pada tahun 2022 di apa namanya? Di wilayah negara ini. Ya, di wilayah negara seperti tadi ya, jika mengikuti pada survei keadaan tinggal atau keadaan tempat tinggal di tahun 2022 di wilayah negara Korea, apate juga biurun presentasi biur itu artinya presentasi ya. Presentasi juga orang yang tinggal di apartemen
di apartemen sejumlah 51,9% ya. 존재 가구의 존발이 넣습니다. Merupakan ya, 넣습니다 itu adalah lebih dari jonbal. Jonbal itu artinya apa? Jonbal itu kalau kita artikan di sini maknanya adalah setengah ya. Maksudnya gimana? Dia mengatakan katanya jika mengikuti pada survei tahun 2022 di wilayah negara tadi, presentasi orang yang tinggal di apartemen itu melebihi dari setengah. Kan setengah itu 50%. Ini kan 51,9%, artinya apa? Melebihi dari setengah gagu. Gagu itu di sini diartikan adalah rumah tangga ya. Atau keluarga boleh. Jadi gagu tuh kita artikan rumah tangga, cuma kita artikan keluarga saja juga boleh sih, biar lebih enak ya. Keluarga dari keseluruhan. Jonce itu maknanya adalah keseluruhan. Dari keseluruhan keluarga yang ada di Korea. Seperti itu ya Rebun. Jadi yang tinggal di apartemen tuh 51% ya, artinya lebih dari setengahnya dari keseluruhan keluarga yang ada di Korea. Seperti itu. Kemudian apa tenen apartemen tadi sengwari pionri hago nyaman untuk ditinggali dan poan sistemnya jalcat juojo iso manen saramderi coahamnida. Jadi banyak orang yang menyukai. Manen saramderi, man itu kan artinya banyak. Kemudian saram del artinya adalah orang. Banyak orang-orang yang coahamnida, menyukai. Menyukai apa? Menyukai apartemen tadi ya. Kenapa ada aso-oso? Ini diartikan karena dia Gijun Joso menyediakan. Oke. Menyediakan. Ini ya Rebun, Kajo Juoso artinya adalah menyediakan sistem Boan itu artinya adalah sistem keamanan ya. Boan sistem artinya adalah sistem keamanan. Jal yang baik, seperti itu. Jadi banyak orang yang menyukai dengan apartemen. Kenapa? Karena memiliki sistem keamanan yang baik. Seperti itu ya Rebun. Oke, kita lanjutkan ya Rebun. Kemudian tadi ya sudah selesai di bagian kenapa kok banyak milih yang tinggal di apartemen, karena tadi menyediakan sistem keamanan yang bagus katanya. Kemudian mate undong 시설 같은 변의 시설과 각급 학교 가까운 곳에 있는 곳도 아파트 선호나 이유 중 하나입니다. Nah, jadi ada hana imnida, berarti ada satu iyu alasan. Iyu itu maknanya adalah alasan ya teman. Ada satu alasan yang membuat orang-orang tuh yang membuat orang memilih ya. Sino itu maknanya memilih. Membuat orang-orang itu memilih apa? Apartemen yang membuat orang-orang itu memilih apartemen ya, sebagai tempat tinggal ya. Kenapa? Karena dari sini ya Rebun, dari Hakyo Gakaun ya. Nah dari sini dulu. Gakgep itu maknanya adalah bertiap tingkatan ya. Aduh, nah ini kepencet lagi. Tiap tingkatan hakyo sekolah. Jadi dia memiliki apa? Memiliki tiap tingkatan sekolah gakaun gose inen ya, yang berada di tempat yang dekat atau di sekitarnya, seperti itu. Oke. Berada di sekitar.
Kemudian dan fasilitas yang nyaman. Sisol kan fasilitas ya. Dan memiliki fasilitas yang nyaman. Fasilitas yang nyaman. Pion hada kan nyaman ya. Wagaten seperti apa? Sisol. Undong, berarti fasilitas olahraga. Olahraga, kemudian ada lagi fasilitas seperti mate atau pasar atau toko ya, mart. Kurang lebih begitu untuk yang paragraf 1 ya, walaupun agak panjang ya. Oke, kita lanjutkan di bagian paragraf kedua. Iye bihe dan dok juteke gajuhanen. Sebaliknya itu ya, iye di sini diartikan sebaliknya. Sebaliknya atau dibandingkan juga boleh ya. Presentasi ini dari sini berarti presentasi gajuhanen itu maknanya adalah orang yang tinggal gitu ya. Di jutek, di apa, perumahan. Di perumahan. Oke, dilanjutkan ya. Ada dandok itu maknanya adalah sendiri atau di sini diartikan adalah iya sendiri. Jadi dia mengatakan katanya sebaliknya presentasi orang-orang yang tinggal di perumahan sendiri, maksudnya kayak perumahan pribadi gitu ya. Jone jonce gague 30% do andwimnida. Do andwimnida maknanya tidak sampai. Tidak sampai 30% dari total jonce artinya total ya. Dari keseluruhan, ini jonce itu artinya keseluruhan atau total. Dari keseluruhan gagu itu apa tadi? Gagu artinya adalah rumah tangga ya. Jadi gagu itu maknanya adalah rumah tangga atau keluarga. Nah, seperti itu. Ini saya tarik ya biar. Nah, seperti ini ya, Robo. Jadi keluarga yang tinggal di perumahan sendiri, perumahan pribadi, itu jumlahnya tidak sampai 30%, artinya nggak nyampe 30% dari total populasi keluarga yang ada di Korea, seperti itu. Icorom dandok juteke sanen gague biyuren. Berarti kan biyul itu maknanya adalah presentasi ya. Presentasi keluarga yang tinggal. Sanen berarti kan yang tinggal. Keluarga yang tinggal di perumahan sendiri seperti ini, icorom. Nat ciman. Nat itu apa artinya? Adalah rendah ya. Jiman, apa itu jiman? Tuh. Tetapi ya Robun. Jadi dia mengatakan katanya presentasinya itu rendah. Tetapi Cigen Necosoro Cigen akhir-akhir ini Necosoro Jungsimro Joyon Hwangyongi Joen Toshi
근교에 주택을 짓고 생활하는 사람들이 죽으시고 늘고 있습니다. sedang meningkat ya, nunggu. Jogem josik, sedikit demi sedikit. Seperti ini. Sedikit demi sedikit saramdeureun orang senghwalhaneun, artinya apa? Yang menjalani kehidupan orang-orang yang menjalani kehidupannya dengan cita. Cita itu artinya adalah membangun ya. Membangun cita. Cita itu membangun ya, Rebun. Membangun apa di sini? Membangun jutek. Jutek Jonwon jutek artinya adalah rumah pedesaan. Itu ya. Rumah pedesaan di Dosi Gengyo. Apa itu Dosi Gengyo? Maknanya adalah di pinggiran kota. Di pinggir seperti ini. Jadi ada juga yang ngebangun rumah ya, Rebun, di pinggiran kota itu. Kemudian yang bagus dari segi Hwangyong, lingkungan. Yang lingkungannya bagus. Seperti ini. Kemudian Jonyon itu artinya alam, lingkungan alamnya bagus. Dengan ini ya, jungsim itu diartikan adalah kebanyakan. Atau mayoritas itu juga boleh ya. Mayoritas diisi oleh orang-orang yang sudah lansia. Nuco ini artinya adalah lansia ya, Rebun. Nuco ceng artinya adalah lansia. Oke, seperti ini ya. Jadi diisinya tuh rata-rata lansia yang punya rumah sendiri, yang tinggal di pedesaan kayak gitu. Pinggiran kota ya bahasanya. Seperti itu ya. Kemudian dilanjut di bagian atas, wiye, wiye potong. Selain itu, dari sini. Selain itu, botong biasanya. Biasanya 빌라라고 부른 다세대주택이나 연립주택이 사는 가구도 전야 약은 10%를 차지하고 있습니다. Sedangkan orang yang jihad menempati apa di situ ya, Rebun? Menempati ada apa namanya? Sedangkan gagu kan keluarga ya, atau rumah tangga tadi. Keluarga yang menempati daripada perumahan, rumah susun yang tinggal, sana berarti yang tinggal.
keluarga yang tinggal di mana? Di rumah susun ini. Di rumah susun atau di sini penyebutannya adalah perum multiplex. Atau di perum multiplex yang disebut penyebutannya adalah villa tadi. Nah, ini ya penyebutannya adalah villa tadi, Rebun. Seperti itu. Jadi cuikan yake kurang dari ya. Jadi kita artikan sekitar lah 10%. 10% dari apa? Dari total populasi. Kan ada zone C, artinya adalah total ya atau keseluruhan. Dari keseluruhan populasi tadi. Ya, 51,9% yang tinggal di apartemen, 30% di rumah pribadi. Terus yang tinggal di villa kurang lebih sekitar 10%. Seperti itu ya, Rebun. Jadi dia mengatakan selain itu biasanya sekitar 10% keluarga yang tinggal di rumah susun atau di perum multiplex yang biasanya disebut adalah villa menempati tempat tersebut. Begitu ya. Terus kalimat terakhir di paragraf sini, 최근에는 baru-baru ini satu orang gaguga berarti maknanya adalah keluarga ya. Jadi satu orang keluarga atau keluarga satu orang. Jadi cuma pribadi 여러분. 증가하면서 학교나 직장 근처에 원룸이나 오피스텔을 사는 점은 사람들이 늘고 있습니다. Oke, dilanjutkan. Ini dari belakang ya, berarti sedang meningkat atau sedang marak. Sedang booming kayak gitu juga boleh ya. Sedang meningkat itu juga boleh sama aja. Orang-orang yang muda, colpen artinya adalah yang muda. Orang-orang yang muda kemudian tinggal di mana? Di office hotel. Office hotel itu apa? Office hotel ya. Di office hotel seperti ini ya Robun. Jadi sedang marak orang-orang muda atau anak-anak muda yang tinggal di office hotel atau one room yang berada di dekat 직장 tempat kerja yang berada di tempat kerja seperti itu atau di sekolahan. Myonsok sambil apa ya Robun? Jenggahaga. Jengga sambil tinggal ya. Meningkatkan tempat tinggal gitu ya. Sambil Oke, seperti ini. Jadi baru-baru ini ya, jadi ada tuh keluarga yang hanya satu orang sedang marak ya, terutama yang anak muda tadi tinggal di office hotel atau di one room yang dekat dengan tempat kerja atau sekolah sambil tinggal atau beraktivitas lah seperti itu ya. Sambil beraktivitas begitu. Kemudian lanjutannya 원룸이나
opisetel chomsirina wajangsil jubange hangongae ioso pionri hago. Nah, berarti dari sini ya, dari oso artikan karena si wonroom ya, wonroom atau si office hotel tadi itu memiliki ioso diartikan ada atau punya, memiliki han gonggang. Han gonggang itu apa artinya, Rebun? Satu kamar ya, satu ruangan ya, Rebun. Memiliki satu ruangan jubang. Contohnya ya, contohnya jubang itu apa? Dapur. Kemudian ada lagi huajangsil, toilet. Kemudian ada lagi atau jamsil itu maka kamar tidur ya, atau kamar tidur yang jadi satu. Itu untuk yang one room ya, Yorobun. Yang pionri hada nyaman dan pilsu jokin gajon jepumi gubi dwioinen 경우가 많아 혼자 사는 사람들에게 인기가 좋습니다. 인기가 좋습니다. makanya popularitasnya bagus ya. Popularitasnya itu bagus, Yorobun, kepada saram orang-orang yang tinggal honja itu apa artinya? Sendiri, seperti itu. Jadi popularitasnya bagus buat orang-orang yang, atau cocok lah bahasa seperti itu ya, cocok pada orang-orang yang tinggalnya itu sendirian ya. Banyak juga kyongu hal-hal yang itu ya, yang dimiliki dari apa tadi, si wonroom sama itu tadi ya, Yorobun. Yang pertama apa? Yang pertama adalah dia gubidwinen, maknanya adalah dilengkapi ya. Dilengkapi dengan jonja jepum, artinya adalah alat listrik ya. Gajon jepum, alat-alat listrik untuk kebutuhan rumah tangga yang wajib ada gitu ya. Oke, seperti ini. Jadi sudah berikut dilengkapi dengan alat listriknya, Yorobun, kalau nyewa di situ. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ini panjang banget. Terus saya juga lagi agak kurang fit, jadi mohon maaf tidak bisa maksimal ya untuk penyampaiannya. Seperti itu, silakan ditulis dulu. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke bawah ya. Ini gambarannya untuk apartemen, kemudian untuk yang perumahan, kemudian wardrobe dan lain sebagainya. Tadi ada 2. Kemudian untuk ilgi kita coba baca kalimatnya adalah bandemarel. Ini garis besarnya di bagian bandemal. Artinya apa bandemal itu? Adalah lawan kata. Ingat-ingat ya. Jadi bandemarel artinya adalah lawan kata ya, Rebun. Lawan kata dari kosakata berikut. Kosakatanya apa? Adalah cuyung ada. Cuyung ada itu apa sih artinya? Adalah sepi atau tenang. Maka lawan katanya apa? Lawan katanya apa ya, Robun? Halo? Sikropta. Ya, Jung Dabun adalah sikropta. Artinya apa? Berisi. Berisi. Keda apa keda? Oh, sorry. Keda di sini diartikan
Bisa besar, bisa juga mematikan atau menyalakan seperti itu ya. Sini kita artikan besar saja. Oke, kemudian napeda, apa napeda? Adalah buruk. Kemudian bujok ada. Apa itu bujok ada? Bujok ada adalah Kurang. bujok Sedikit. sedikit, betul. Tadi ada ya di awal ya Rebun, di kosakata 1. Bujok ada maknanya adalah sedikit, betul. Kemudian kita coba lanjutkan ke bawah nomor 2. Jadi jawabannya mana nomor 1? Aduh, belum dijawab ini. Adalah ya. Lawan katanya Tiga. apa? Sepi atau tenang itu adalah ya. Ambon. Iya, berisik tadi, betul. Ambon. Kemudian lanjutannya di poin nomor 2. Nolta. Nolta itu apa? Adalah Luas. luas. Luas lawan katanya apa? Adalah Cipta. cupta. Cupta itu artinya apa? Ingat nggak? Sempit. Adalah sempit. Bener ya Robin. Jawabannya cupta sempit. Jadi ini konteksnya tentang bandemal atau lawan kata. Nanti ada bandemal, ada bisetmal atau persamaan kata. Cupta itu berarti sempit seperti ini. Kemudian ada lagi bulpion, tidak nyaman. Kemudian manda, apa itu? Banyak. Keket sada, bersih. Keket apa keket, bersih atau tatat ya kalau yang hangat. Ini bersih ya, bener. Oke. Kemudian lanjut di poin nomor 3 dan 4, bingkan. Lanjutannya adalah soal bingkan ya Robun. Bingkan itu apa? Bingkan adalah hal yang Rumpang. rumpang, betul. Jadi nanti di sini kalau misalnya teman-teman menemukan soal yang bentukannya bingkan atau rumpang seperti ini, ya berarti diminta mengisi kira-kira diisinya pakai yang mana seperti itu. Oke ya. Contoh nomor 5, daem dare wonrum ge yaki kenam nida. Kontrak wonrum saya akan selesai pada bulan depan. Kemudian Greso jadi budong sane gaso cipel titik. Kira-kira gimana? Jadi saya pergi ke agen properti terus titik rumah. Kira-kira apa jawabannya Robun? Adalah harus, itu kan ada akhirannya iya ya. Ya ini kan. Ya hamnida artinya apa? Harus apa? Jong Daben? Yang mana ya Robun? Yongsu. Jong Daben adalah ala buaya hamnida. Ini ya. Apa itu ala buaya hamnida? Harus mengetahui rumah yang akan yang akan ditempati seperti itu. Kan dia kalau misalkan pergi ke agent properti, budongsa kan artinya agen properti ya. Jadi saya harus ya pergi untuk mengetahui apa? Mengetahui daripada rumah yang ada di agen properti tadi seperti itu. Jadi dia tuh pengen tahu ya mengenai rumahnya, seperti itu maknanya Rebun. Kalau nomor 1 soge ya hamnida harus memperkenalkan, kan nggak nyambung. Congso ya hamnida harus membersihkan rumah ya, pergi ke agen properti. Masa pergi ke agen properti mau membersihkan rumah, kan nggak mungkin. Jongri merapikan, jadi kurang tepat. Jawabannya adalah untuk mengetahui ya. Ala buaya hamnida. Kemudian nomor 4 cipeso jiacol yoki gakap semida. Stasiun kereta dari rumah itu dekat katanya. Jadi pione sisol do manaso, karena banyak fasilitas yang nyaman titik. Kira-kira apa jawabannya? Ada bapem nida, ada pion riada, ada shiwonada, semi ita. Jawabannya mana? Adalah yang mana ya Robun? 2. Oke, betul. 2 apa itu ya artinya, Mas Amir?
Artinya apa Mas Amir? Mas Amir gimana artinya ini? Pion Rihamnida itu apa? Adalah? Apa nyaman? Apa? Iya betul. Artinya nyaman ya. Bisa jawab nggak bisa? Itu gimana? Oke, Bapem Nida artinya adalah sibuk. Shiwanada artinya adalah dingin atau sejuk ya. Jemi Ita diartikan menarik. Seperti itu ya Robun. Kemudian poin nomor 5 kita coba bacakan nomor 1 ya. Iin gague juga jom julo dulgo ismnida sedang meningkat ya. Julo itu menurun ya Robun. Sedang menurun yakni keluarga satu orang yang tinggal di perumahan tadi ya. Kira-kira menurun apa meningkat ya Robun? Jawabannya adalah meningkat. Tadi kan keluarga satu orang itu kan sedang meningkat yang tinggal di apa namanya di one room seperti itu. Kalau di sini kalimatnya adalah julo delgo artinya adalah sedang menurun ya. Jadi salahnya tuh di sini. Nah seperti ini salahnya di sini ya. Kemudian hanggukenen di Korea apatesanen sarami mansun banyak orang-orang yang tinggal di apartemen. Jadi di Korea itu banyak orang-orang yang tinggal di apartemen. Kira-kira pernyataan 2 betul atau salah? Jawabannya adalah Benar. ya betul ya Mas Mita. Banyak orang-orang yang tinggal di apartemen. Jawabannya Ibon. Kemudian lanjut nomor 3. Wonrume sanen Cholpan saramderi Kamso Hago Ismnida sedang menurun juga orang-orang yang muda atau orang-orang muda yang tinggal di one room. Ini juga sama salah ya kan tadi lagi rame juga ya Robin. Kemudian lanjut nomor 4 apate boan sistemenen pujukan jomi mani ismnida. Dia bilang katanya di sistem keamanannya apartemen itu pujukan jomi mani ismnida banyak memiliki banyak pujukan jom maknanya adalah kekurangan ya Robun. Ini diartikan adalah kekurangan. Kira-kira pernyataan ini benar atau salah adalah sistem keamanan di apartemen itu memiliki banyak kekurangan. Kira-kira betul atau salah? Jawabannya adalah salah ya. Tadi kan sistem keamanan di apartemen itu sudah bagus seperti itu. Oke, kita lanjutkan di poin berikutnya yang IPS topik Tutki. Saya akan coba putarkan ya, mohon ditunggu. 1번. 공사하는 곳은 어디입니까? 오늘부터 아파트 지하 주차장 공사를 시작합니다. 주민 여러분께서는 차를 지상 주차장으로 옮겨주시기 바랍니다. Jeng Raben, jawabannya mana ya Robun? Yang mana jawabannya? Gimana? Belum dibahas? Belum dijawab? Pada orang-orang mempersiapkan diri mobil jisang cuca jangero olomgyo jusigi baramnida mohon untuk memindahkan mobil-mobilnya ya tempat parkir mobilnya itu dipindahin katanya. Nih dari sini kita baca ya mulai hari ini apate jiha jucajang jadi tempat parkir bawah tanah di apartemen tadi gongsa tempat jijak kamnida jijak itu kayak apa perubahan bagaimana gitu ya. Jadi mulai hari ini ada perubahan di tempat parkir bawah tanah apartemen seperti itu. Kemudian Jumin Yorobun Keson kepada para apa ya Jumin itu kayak para pelanggan atau para pengunjung seperti itu ya.
cara jijang jucajangero olemgyo jusiki baramnida. Dimohon untuk memindahkan tempat parkirnya tadi, atau ya mobil parkirnya itu dipindahin kayak gitu. Terus tanya gongsanen gosen odiem nikah. Lokasi gongsa itu di mana katanya? Gongsa tuh kayak ada konstruksi ya, Hirubun. Jadi kayak ada konstruksinya tuh di mana sih lokasinya? Tadi berarti di Ambon. adalah Tiga. Kosijang, Jiha Jucajang. Jawabannya adalah yang nomor 2. Iya, betul. Kalau Jisang Jucajang. Coba kita cek. Mana butuh apa tuh Jiha Jucajang. Jiha Jucajang. Ini Jisa ya, bukan Jiha ya. Jiha Jucajang ya Rebun. Jadi di bawah tanah tadi kan, lantai bawah tanah, tempat parkir bawah tanah, seperti itu ya kalimatnya. Kemudian lanjut ya, poin nomor 2 dan 3. 2번부터 3번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 2번. 기숙사가 가까워요? 1. 네, 기숙사에 가요. 2. 네, 기숙사에서 살아요. 3. 아니요, 기숙사가 멀어요. 4. 아니요, 기숙사가 좋아요. Silakan. Cung Dabun yang mana ya Rebun? Mas Anggun suaranya geruduk-geruduk, itu tidak terdengar ke sini. Headsetnya dilepas aja Mas Anggun kalau pakai headset. Kisuksaga Gakawoyo, apakah asramanya itu dekat ya Rebun? Seperti itu, dia bertanya ya, apakah asramanya dekat? Maka jawabannya mana nomor 2? 1. Ambon. 1. Iya betul, jawabannya adalah Sambon. Anio tidak, Kisuksaga Moroyo. Asramanya itu jauh katanya. Itu ya, apakah asramanya dekat? Anio Kisuksaga Moroyo. Tidak, asrama saya jauh katanya. Kemudian poin nomor 3, dengarkan. 3번. 언제 이사할 거예요? 1. 부동산에 갈 거예요. 2. 친구하고 같이 살 거예요. 3. 다음 주에 이사할 거예요. 4. 회사 근처로 이사할 거예요. Jawabannya yang mana? Oke, dia bertanya katanya, Onje isa halgoyeo, kapan Anda akan melakukan pindahan? Terus kalau ditanya kapan, maka jawabannya adalah tentang waktu. Ya. Budongsan galgoyo, akan pergi ke Budongsan, agen properti. Cinggu hago gaci salgoyo, akan tinggal bersama dengan teman. Damjue isa halgoyo, akan pindahan pada pekan depan. Maka jawabannya mana? 3. Jawabannya yang 3, betul. Paling tepat adalah nomor 3. Bener ya. Kemudian lanjut nomor 4 ya. Kalau seperti ini nanti teman-teman baca dulu kalimat tanyanya ya. Dusaraman muose dehe malgo ismnida. Astagfirullahaladzim. Dengerin ya. 4번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 이 원룸은 한 달에 얼마예요? 한 달에 50만 원이에요.
Oke, kira-kira ngobrolin tentang apa kedua orang itu? Tentang Wah, adalah jawabannya apa ya Robun? Masuk. Mas Amir, jawabannya apa Mas Amir? Adalah Warso. Oke, tadi ya kita coba dengarkan lagi. I wonrumen ya. Wonroom ini handare olmaeo. Berapa biaya per bulannya? Seperti itu. Kemudian handare oship manwon ye. Satu bulannya itu adalah oship manwon berarti 500.000 won. Wolse adalah sewa bulanan. Kalau wolgep adalah upah bulanan. Oke, kalau nomor 4 geyakgem adalah uang kontrak ya atau biaya kontrak seperti itu. Kalau bojonggem adalah uang uang apa namanya? Tanda jadi ya. Apa tadi tuh di awal? DP. DP ya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah yang nomor 1 ya. Upah bulanan ya Robin. Ilboni menida ya untuk jawabannya. Kemudian poin nomor 5 terakhir 5번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 아직 집을 못 구했는데 같이 부동산에 가줄 수 있어요? 1. 좋아요. 언제 이사했어요? 2. 네. 저도 집에서 쉴 거예요. 3. 좋아요. 이번 주말에 갈까요? 4. 네. 내일 집을 계약할 거예요. Oke, seperti itu. Kira-kira jawabannya mana? 좋아요. 이곳. Oke. Seperti itu ya. Jadi dia tuh nanya nih katanya Yorobun. Ajik cipel mot kue nende. Saya masih belum bisa mencari rumah katanya. Nende koma kaci putang senega jul suisoyo. Apakah kamu bisa pergi ke agen properti bersama dengan saya? Seperti itu. Jadi dia nanyain ya. Terus jawabannya apa? Nomor 1 kita coba baca. Coyo, onje isa hesoyo. Oke. Kapan mau pindahan? Kan dia belum pindahan ya Robun. Baru ngajak tadi ya buat ngecek-ngecek seperti itu. Kemudian jodo cipeso swilgoye. Saya juga akan istirahat di rumah. Ini juga tidak nyambung. Nomor 3. Coyo, oke. Ibon jumare galgoyo. Bagaimana kalau elgoyo elkayo itu dari bagaimana kalau ya? Oke. Bagaimana kalau kita pergi pada akhir pekan ini? Ya. Maka jongdaban yang paling tepat adalah nomor 3 ya Robot. Seperti itu. Kalau yang nomor 4 Neil Cipel Geyak Halgoyo. Ya, saya akan memesan rumah besok. Ya gitu ya. Jadi kurang tepat jawabannya. Jawabannya paling tepat adalah nomor 3 tadi. Besok kita lanjutkan di poin nomor 17 ya Robot. Saya matikan rekam layar dulu.